Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Tolonglah agar iman karakter kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Tema renungan saat ini adalah menjadi berkat dalam keluarga. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sepasang suami istri memasuki kantor seorang konselor karena mereka merasa sudah tidak cocok lagi. Mereka duduk diam 1000 bahasa di depan sang konselor. Kemudian sang konselor meminta kepada mereka masing-masing untuk saling memberitahukan kelemahan atau sifat buruk pasangannya. Dalam waktu yang cukup lama, mereka terlibat dalam perdebatan yang seru. Mereka saling mengeluarkan unek-unek dan kritikan, sampai akhirnya mereka berhenti dan mengambil nafas panjang. Kemudian sang konselor menyuruh mereka untuk memberikan pujian atau mengemukakan hal-hal yang positif dari pasangannya masing-masing. Mereka berdua hanya terdiam dan saling berpandangan. Kemudian sang konselor memberikan kertas dan pulpen kepada mereka dan meminta mereka menuliskan hal-hal yang patut disanjung dalam diri pasangannya. Mereka hanya diam, dan beberapa menit kemudian mereka mulai berpikir serius dan menuliskan sesuatu di kertas masing-masing. Sampai akhirnya mereka berhenti menulis. Sang istri menyerahkan kertasnya kepada konselor, tetapi sang konselor memberi isyarat supaya dia menyerahkan kertas itu langsung kepada suaminya. Demikian juga dengan sang suami. Sang suami langsung menyambar kertas itu dengan emosi. Kemudian demikian juga dengan istrinya. Mereka membaca dalam suasana tegang. Sementara sang konselor tetap memperhatikan raut wajah mereka. Wajah-wajah yang tadi begitu tegang, kini mulai berubah. Kadang-kadang mereka tersenyum sendiri. Tanpa mereka sadari, ada tetesan air mata yang mengalir di pipi. Kemudian secara bersamaan, mereka memejamkan mata sambil menaruh kertas tersebut di dada mereka. Ekspresi itu menunjukkan bahwa mereka tersanjung dan terharu oleh pujian dan pengakuan dari pasangannya. Konselor itu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena suami istri itu, akhirnya mereka keluar ruangan dengan bergandengan tangan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan pendapat selalu ada dalam kehidupan setiap orang, termasuk pasangan suami istri. Hal itu wajar karena memang suami dan istri adalah dua individu yang berbeda. Tetapi perbedaan dan perselisihan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga timbul ketegangan yang dapat memicu renggangnya hubungan suami istri. Setiap orang, baik itu suami maupun istri, tidak luput dari kekurangan.
Karena itu berusahalah untuk bisa menerima kekurangan pihak lain. Sebaliknya setiap suami maupun istri juga mempunyai kelebihan masing-masing. Jika kita benar-benar mengasihi pasangan kita, maka kita tidak akan hanya memperhitungkan kelemahan dan kesalahan-kesalahannya, tetapi juga menghargai kelebihan-kelebihannya. Di sisi yang lain, tidak ada ruginya bila suami atau istri memberikan pujian kepada pasangannya, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling membangun. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hal ini berlaku juga untuk hubungan kita dengan orang lain, baik anak terhadap orang tua, kakak dengan adik, atau sebaliknya, dan juga hubungan kita dengan teman atau sahabat kita. Tentu karena kedekatan kita, maka sering hal yang menyinggung perasaan, yang menyakitkan, kadang terjadi. Karena itu janganlah gengsi untuk meminta maaf jika kita salah, dan jangan pelit untuk memberikan pujian atas kebaikan yang dimiliki atau dilakukannya. Supaya jika ada hati yang terluka, maka itu akan sembuh oleh penghargaan dan pujian yang kita berikan. Mari kita bangun karakter lemah lembut agar apa yang kita katakan dan lakukan tidak menyakiti orang lain, orang-orang yang kita kasihi. Dengan demikian kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, urapilah perkataan kami, sehingga kami mampu memberikan pujian kepada pasangan kami, pada anak-anak, pada orang tua kami, dan semua anggota keluarga kami, serta terhadap teman atau sahabat kami, sehingga hubungan kami dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang kami kasihi, akan dapat terjalin dengan harmoni. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau permasalahan, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.